إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الناس أوصيني وإياكم بتقوى الله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat akhir salat rahimakumullah. Pada kesempatan yang cerah sedikit dulu ini, marilah kita bersyukur berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari, baik yang sifatnya material kasat mata maupun yang tidak kasat mata tapi bisa kita rasakan. Tidak-tidaknya iman, Islam dan kita dalam kondisi sehat itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Dengan cara itu pula, saudara-saudara, dalam kita dari Jumat satu ke Jumat yang lain, para khotib mengingatkan dirinya dan para jemaah agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai momentum evaluasi, karena saudara-saudara, sesungguhnya apakah keimanan ketakwaan kita ini dari minggu ke minggu, dari pekan ke pekan, apakah bertambah atau stuck, tetap, atau bahkan barangkali kadang menurun? Karena Rasulullah SAW sendiri dalam bahasa beliau menyatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman kita ini kadang bertambah, kadang berkurang. Maka Rasulullah hadzidu imanakum, maka senantiasalah ketika kita ini merasakan kehidupan dan segala kompleksitas persoalan, apalagi kita hidup di tengah-tengah kota metropolis, tentu tantangan itu adalah luar biasa. Dan hanya diri kita, saudara-saudara, dan Allah SWT yang mengetahui apakah dari pekan ke pekan itu keimanan kita senantiasa mengalami peningkatan kualitas maupun kuantitas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya untuk memulai khutbah dengan mengutip beberapa data ini yang merupakan potret dari realitas sosial atau fenomena yang memang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, ada dua data yang menggembirakan, menyenangkan, tapi sebaliknya ada dua data juga yang membuat kita prihatin. Data yang pertama adalah ketika Pew Research Center, sebuah lembaga survei dan riset yang bermarkas di Amerika, menanyakan kepada sejumlah warga di 120 negara di dunia. Pertanyaannya adalah, apakah Anda menganggap agama itu penting? Saudara-saudara, hasilnya dari 120 negara itu, alhamdulillah, negara kita menempati ranking yang ketiga dengan skor 95. Di atas kita ada Somalia, ada Senegal, dua negara Islam, bahkan Arab Saudi yang merupakan pedagang Haramain itu posisinya masih di bawah Indonesia. Artinya masyarakat Indonesia hampir semua menyatakan apapun agamanya bahwa agama itu adalah penting. Artinya betul-betul sangat fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Data yang lain juga menunjukkan, saudara-saudara, yang ini juga menunjukkan
selalu nomor satu yang mengirimkan jamaah haji setiap tahun. Bahkan insya Allah pada tahun 2023 ini dari kuota 220.000 ada tambahan kuota dari Saudi jumlah 20 sehingga mudah-mudahan tercapai kuota 240.000 pada tahun haji mendatang 2024. Dan ini saudara-saudara sesuatu prestasi yang luar biasa. Di sisi lain saudara-saudara, saya juga ingin mengutip dua data yang barangkali ini patut menjadi rujukan kita bersama. Yang pertama adalah bahwa transparansi internasional yang senantiasa mengukur indeks persepsi korupsi di seluruh dunia, ternyata indeks persepsi korupsi di Indonesia mengalami penurunan. Bahkan kita masih menjadi juara di negara ASEAN dalam tingkat korupsi. Bahkan saudara-saudara sangat memprihatinkan bahwa lembaga yang sangat bergengsi dalam pemberantasan korupsi justru diduga terlibat di dalam aksi korupsi seperti ini. Ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan. Ada lagi data yang membuat kita prihatin. Ternyata bangsa Indonesia ini menjadi juara peserta judi slot online dengan jumlah peserta tidak kurang dari 220.000 menempati ranking pertama di dunia. Dari 4 gambaran data tadi, 2 menyenangkan dan 2 memprihatinkan. Patut kita sedikit membuat analisa. Pada kesempatan yang singkat ini tentu saudara-saudara akan banyak hal yang bisa disampaikan, tapi saya ingin mengambil 2 hal yang saya kira menjadi catatan kita pada khutbah ini dan mudah-mudahan itu juga mudah kita ingat. Mengapa data ini merupakan satu anomali bagi bangsa kita yang mayoritas Muslim? Satu sisi memperlihatkan prestasi di dunia, tetapi di sisi lain juga sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Saudara-saudara muslimin, saya ingin menjelaskan 2 hal saja yang barangkali ini menjadi dari sekian penyebab kenapa potret itu muncul dalam gambaran Islam Indonesia. Yang pertama adalah karena literasi Al-Quran kita sebagai Muslim yang mayoritas sangat rendah. Dewan Masjid Indonesia pernah merilis bahwa ternyata 65% umat Islam di Indonesia itu masih buta huruf membaca saja. Padahal kata Rasulullah SAW, "Iqra'ul Qur'an, fa inna hayati yaumil qiyamati safi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena kata Rasulullah SAW, bacaan kita itu akan menjadi saksi, menjadi penolong ketika kita di akhirat kelak. Tapi saudara-saudara, barangkali di antara kita semua kadang-kadang hilaf, apalagi sekarang ini yang namanya gadget, handphone itu jauh lebih menarik daripada Al-Quran. Mau tidur kita baca HP, bangun tidur kita baca HP. Subhanallah. Ini baru membaca. Padahal perintah Al-Quran kita sedang membaca. Di dalam Quran surat Muhammad ayat 25 Allah bahkan menyindir kita. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfalha. Kata Allah, apakah kalian tidak mentadabburi Al-Quran atau memang karena hati kalian sudah terkunci? Dan dari ini kata zat yang menciptakan kita semuanya. Tadabbur para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa tadabbur itu berarti kita tidak sekedar membaca, tapi juga mengerti artinya. Bahkan kita mengetahui tafsirnya, mengetahui maknanya,
dan peringkat literasi Quran yang paling tinggi tentu adalah mengamalkan. Dan kadang kita melihat di Indonesia itu setiap tahun ada namanya wisata kompetisi Quran. Tapi alhamdulillah belakangan tidak sekedar kompetisi membaca, tapi juga dibarengi dengan makna-makna yang dibacanya. Ini adalah satu kemajuan, tetapi tentu saja lebih dari itu. Kita harus menggerakkan bagaimana kita punya kebiasaan membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, Nabi buyutakum bis-shalah wa qira'atil Qur'an wa qira'atil Qur'an. Hiasilah rumah-rumah kalian dengan sholat dan baca Al-Quran. Karena itu sunnah Rasulullah SAW di antara kita dan sering membiasakan sholat-sholat sunnah di rumah kita. Tapi untuk laki-laki, untuk sholat wajib sangat dianjurkan di masjid. Saudara-saudara, akibat buta huruf Al-Quran itulah maka banyak umat Islam yang tidak memahami kandungan manual hidupnya sendiri. Kemudian yang kedua, salah satu penyebab dari anomali potret masyarakat Muslim Indonesia yang saya sampaikan di depan itu adalah karena secara umum kita melihat bangsa Indonesia mayoritas Islam ini masih berpikirnya sekuler, memisahkan dunia dan akhirat. Sekuler berarti hidupnya lebih mementingkan sekarang ini, apa yang ada sekarang ini dan di dunia. Rasulullah SAW pernah mensinyalir bahwa suatu saat umat Rasulullah ini akan memang menjadi besar, tapi yang besar itu seperti bui. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, karena mereka mengidap satu penyakit yang disebut dengan waham. Ila waham ya Rasulullah, waham itu apa? Kata Rasulullah, hukum dunia wa maradiyah, cinta dunia dan takut mati, atau mereka menghindari hal-hal yang berbau akhirat yang roh. Saudara-saudara, sebagai umat Islam, tentu sebagaimana doa dan isi kita yang kita semuanya hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Umat muslim itu dunianya harus baik, akhiratnya demikian. Artinya dunia juga kita kejar karena itu merupakan fadha'il dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anjuran juga Rasulullah SAW, tapi jangan melupakan dunia. Sebagaimana kata Allah di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 27, Allah menyatakan, "Wa tarithima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan dalam senantiasa kalian cari apa yang sudah diberikan oleh Allah, darul akhirah, kekayaan, artinya akhirat kita. Balasan sama ibadah dengan dunia, dan jangan juga kamu lupakan dunia, artinya akhirat kita utamakan dari dunia, bukan dibalik dunia duluan akhirat, karena dunia adalah lahir malam penuh dengan tipuan-tipuan. Kalau kita sudah asik masuk, sudah enjoy dengan dunia, kita sering dilupakan masalah-masalah akhirat. Saudara-saudara, contoh yang paling mudah memahami bahwa cara berpikir sekuler itu menganggap Islam itu hanya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Islam itu hanya di masjid, hanya diajar pengajian-pengajian taklim. Di luar itu tergantung konsensus manusia berdasarkan akal dan hawa nafsu masing-masing. Yang benar itu adalah yang paling banyak.
meskipun mungkin yang paling banyak melanggar syariat Islam. Mereka tidak ingin dibawa masa-masa pendidikan, masalah sosial, ekonomi, politik, apalagi dengan norma-norma kaidah-kaidah nilai-nilai Islam. Karena menurut mereka, paham sekuler itu menganggap agama itu adalah urusan privat, hanya urusan kita kepada Allah. Tapi dalam relasi sosial, agama cenderung di nomor sekian. Dalam bahasa Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara, di Quran surat Ibrahim ayat yang ketiga itu Allah menyatakan, alladzina yastahibbuna dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghuna anha iwaja. Yang ayat ini barangkali menandakan bagaimana kita berpikir dan bertindak sekuler. Cirinya ditunjukkan oleh Allah ada tiga. Yang pertama adalah alladzina yastahibbuna dunya 'alal akhirah. Mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Yang kedua, yasudduna an sabilillah, senantiasa menghalang-halangi pemikiran, perbuatan, sikap, tindak tanduk yang mengarah kepada jalan Allah. Mereka senantiasa mengecekkan, mencemooh narasi atau aksi yang menuju kepada jalan Allah. Karena menurut mereka agama jangan dibawa ke domain sosial. Agama memang masalah pribadi antara yang bersangkutan dengan Tuhan. Dan ciri yang ketiga di sana, kata Allah, dan mereka senantiasa ingin sesuatu yang mengarah kepada agama itu dibengkokkan, dibuat ragu-ragu, dibuat tidak jelas, padahal sebelumnya sudah jelas. Di ujung dari ayat ini juga Allah menyatakan, ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itu yang perbuatannya seperti itu, kata Allah, sesungguhnya ada dalam kesesatan yang luar biasa. Alhamdulillah, jangan sampai kita saudara-saudara terperosok dalam pola sekulerisme yang memang itu tantangan luar biasa, dan kita sering saudara-saudara merasa tanpa kita sadari kadang-kadang sudah terlintas dalam pikiran kita. Lebih-lebih kita yang hidup di tengah kota metropolis seperti ini, tantangan sekulerisme luar biasa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita bisa memperbaiki kualitas keberagamaan kita, sehingga umat Islam di Indonesia yang mayoritas ini benar-benar bisa menjadi teladan, bisa menjadi trendsetter bagi peradaban bangsa Indonesia ke depan. Aku lupa ini ada astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man qala wa qala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah khutbah yang kedua ini kita tutup dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya saudara-saudara kita Palestina di Gaza yang meskipun hari-hari ini ada gencatan senjata ceasefire, tapi kalau melihat alur atau melihat informasinya, ini bagian daripada trik negara Israel Zionis dalam rangka untuk menghabisi bangsa Palestina. Dan saudara-saudara, kita melihat rasanya aneh di dunia yang semodern, secanggih seperti sekarang ini, masih ada peradaban yang luar biasa. Bahkan pers internasional yang tidak terpengaruh dengan Zionisme menyatakan apa yang terjadi di Palestina itu bukan sekedar perang, itu adalah genocide atau ethnic cleansing, jauh lebih kejam daripada apa yang dilakukan
Hitler dulu terhadap bangsa Yahudi. Karena itu mudah-mudahan mereka yang telah wafat diangkat oleh Allah sebagai syuhada di jannah, mereka yang sadar termasuk saudara-saudara kita yang di sini, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah dan kita beri kekuatan para mujahid di sana senantiasa berjuang demi tegaknya agama dan bangsa Palestina. Saudara-saudara, kata Rasulullah, laisa minna bi amril muslimin, laisa minna Allah yang tamat di amril muslimin. Bukan golongan kami orang yang tidak peduli terhadap saudara-saudara muslim. Karena itu setidak-tidaknya jika kita memiliki sedikit rezeki, kita infakkan melalui jalur-jalur yang kredibel, setidaknya kita juga bermunajat ikut membantu kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya ayyuhalladzina amanu ya fadilatan Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin wal muslimin di Filistin Gaza Allahumma ansur ikhwanana minal mujahidin wal muslimin di Filistin Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa zaman. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli zaman wa makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuqna min ath-thamarati amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa ta'ala wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar.